Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 21 yang beranggotakan saya sendiri, Zahra Cantikia Paragastia, dengan NIM terakhir 106. Saya Lika Muhammad Sikul Hakim dengan NIM terakhir 068. Dan saya Mandabian Hakim dengan NIM terakhir 069. Oke, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan program sistem perpustakaan yang telah kami buat menggunakan bahasa Python dan struktur data linked list. Pada sesi ini akan ada dua file utama yang akan kami bahas. Pertama yaitu file linked list buku, itu adalah logika inti program, dan juga file kedua yaitu file main, itu adalah antarmuka menu untuk user berinteraksi. Oke, langsung saja kita bahas. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur program mulai dari fungsi menu utama hingga fitur ketiga. Saat program pertama kali dijalankan, program akan memasuki fungsi utama. Fungsi ini merupakan pusat navigasi dari seluruh sistem karena seluruh fitur dapat diakses melalui menu ini. Di dalam fungsi menu utama ini terdapat perulangan while true yang membuat menu terus dapat ditampilkan selama pengguna belum memilih opsi keluar. Setelah menu ditampilkan, program meminta input pilihan dari pengguna. Nah, nilai yang pengguna masukkan kemudian diperiksa oleh struktur persamaan if, elif, dan else. Nah, setiap pilihan akan mengarahkan pengguna ke fungsi yang berbeda sesuai dengan nomor yang dimasukkan. Apabila pengguna tidak memasukkan pilihan yang tersedia pada menu, program akan menampilkan bahwa menu tidak valid dan kemudian akan menampilkan lagi menu utama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur pertama yaitu tambah buku. Ketika pengguna memilih menu nomor 1, program akan memanggil fungsi tambah buku. Pada fungsi ini, program terlebih dahulu meminta pengguna memasukkan ID buku. Sebelum data tersimpan, dilakukan proses validasi untuk memastikan bahwa ID buku tidak kosong dan belum pernah digunakan sebelumnya. Nah, untuk memeriksa apakah ID sudah digunakan, program memanggil fungsi cari buku. Fungsi ini melakukan pencarian pada linked list dan mengembalikan nilai true apabila ID digunakan. Jika ID sudah digunakan, pengguna akan diminta memasukkan ID yang lain sampai mendapatkan ID yang valid. Setelah ID valid, program akan meminta pengguna memasukkan judul buku, nama penulis, dan juga stok. Seluruh input tersebut juga divalidasi agar tidak kosong, dan khusus untuk stok harus berupa angka serta tidak boleh bernilai negatif. Setelah semua data dinyatakan valid, program akan memanggil metode tambah buku pada objek daftar buku. Di dalam metode tersebut, program membuat sebuah node baru yang berisi informasi buku, kemudian menambahkan node tersebut ke bagian akhir linked list. Setelah proses penambahan selesai, data secara otomatis tersimpan ke file JSON menggunakan fungsi simpan ke file. Dengan demikian, data buku akan tetap tersimpan meskipun program ditutup. Selanjutnya ada fitur tampilkan buku. Pertama, fungsi akan mengecek apakah linked list kosong. Nah, jika kosong, maka akan muncul pesan belum ada buku. Jika ada, maka akan langsung memprint ini. Lalu ada variabel nomor di sini untuk membuat nomor urut buku yang nantinya akan ditampilkan. Di sini variabel pointer bernama sementara yang nantinya akan digunakan untuk melakukan proses traversal atau penelusuran linked list tanpa mengubah posisi head. Awalnya pointer akan diarahkan ke node pertama yaitu head. Perulangan ini akan terus berjalan selama pointer sementara masih menunjuk ke sebuah node. Ketika pointer mencapai akhir linked list dan bernilai non, perulangan baru akan berhenti. Nah, di sini ada deretan print. Ini untuk menampilkan data buku yang saat ini ditunjuk oleh pointer. Setelah data buku ditampilkan, pointer akan pointer akan dipindahkan ke node berikutnya menggunakan atribut next. Lalu nomor urut akan ditambah 1 agar nomor urut berikutnya memiliki nomor yang berbeda. Yang terakhir, saya akan menjelaskan fitur edit buku. Pertama, program akan meminta ID buku yang ada dalam perulangan while true. Ini agar program tidak akan maju sebelum pengguna berhasil memasukkan ID yang valid. Get buku dipanggil untuk mencari node yang ada di linked list. Kalau hasilnya non, program akan mencetak pesan error dan loop akan berulang. Begitu ID ditemukan dan objek node dikembalikan, break akan mematikan loop dan eksekusi akan lanjut ke bawah. Setelah node ditemukan, program langsung mencetak data buku yang ada saat ini, yaitu ID buku, judul, penulis, dan stok. Setelah itu, program meminta input untuk 3 field, yaitu judul, penulis, dan stok. Di sini, jika tidak ada yang ingin diubah, cukup tekan enter tanpa mengisi apapun. Untuk judul dan penulis, validasinya sederhana. Input string kosong dibiarkan apa adanya. Tapi untuk stok, ada loop validasi tersendiri
Pertama, pengguna langsung menekan enter, loop akan berhenti dan akan memberi sinyal non, yaitu bahwa stok tidak akan diubah. Kalau pengguna memasukkan sesuatu, program akan coba mengonversi ke integer menggunakan int. Nah, kalau gagal, misal pengguna mengetikkan huruf, accept value error akan menangkapnya dan meminta input ulang. Kalau berhasil tapi hasilnya negatif, program juga akan menolak. Baru kalau angkanya valid dan tidak negatif, loop selesai. Setelah semua input dikumpulkan, main.py akan memanggil edit buku yang ada di linked list, di objek linked list. Nah, perhatikan ekspresi judul if, judul else non. Ini mengonversi string kosong menjadi non sebelum dikirim ke metode. Karena di dalam metode, non dipakai sebagai sinyal tidak ada yang diubah. Kalau string kosong dikirim begitu saja, metode tidak akan tahu apakah pengguna memang ingin mengosongkan judul atau memang tidak mau mengubahnya. Dengan non ini jadi jelas dan tidak ambigu. Metode edit buku yang ada di linklist.py ini menerima 4 parameter. Semuanya kecuali ID buku yang bersifat opsional dengan default non. Program dimulai dari self add dan menelusuri linked list node per node menggunakan while sementara. Di setiap node, sementara .id buku dibandingkan dengan ID yang dicari. Begitu cocok, 3 pengecekan dijalankan satu persatu. Kalau judul tidak non dan tidak kosong, sementara judul diperbarui langsung di memori. Begitu juga untuk penulis. Untuk stop, cukup cek is not non karena nilainya sudah pasti integer atau non. Tidak mungkin string kosong. Perubahan ini terjadi langsung pada node yang hidup di linked list. Tidak ada salinan, tidak ada rekonstruksi. Fieldnya diubah di tempat. Setelah update selesai, simpan ke file, langsung dipanggil. Metode ini menelusuri ulang seluruh linked list dari head sampai akhir, mengumpulkan semua data dalam satu list Python, lalu menuliskannya di data buku JSON menggunakan JSON.dump, yang artinya setiap kali satu field diedit, seluruh file JSON ditulis ulang dari nol, bukan hanya baris yang berubah saja. Ini lebih sederhana untuk diimplementasikan dan cukup efisien untuk file kecil. Setelah file tersimpan, metode akan mengembalikan true ke main.py yang kemudian mencetak konfirmasi bahwa buku berhasil diperbaharui. Baik, akan langsung lanjut ke teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan menu selanjutnya, yaitu ketika user memilih 4 di menu, maka dia akan menjalankan metode hapus buku. Ini inputan itu berupa ID buku, di mana ID buku ini adalah variabel terpenting karena untuk mengirim parameter ke metode hapus buku. Di sini ada validasi jika buku tidak ada, dan ketika buku ditemukan maka masuk ke metode hapus buku. Di sini sistem terlebih dahulu memeriksa apakah buku yang akan dihapus itu berada pada node pertama atau head. Jika memang head, maka head akan dipindahkan ke node berikutnya. Di sini variabel terpenting adalah variabel sebelumnya dan variabel sekarang, di mana kedua variabel ini digunakan untuk menelusuri linked list dan melacak posisi node yang akan diperiksa. Pada bagian kode ini, ketika node sudah ditemukan, pointer next pada node sebelumnya akan diarahkan ke node setelahnya yang akan dihapus, sehingga node tersebut terlepas dari linked list. Dan output yang diprosesnya adalah buku berhasil dihapus. Kemudian ke menu selanjutnya itu ketika user pilih 5, maka akan memanggil pinjam buku. Di sini inputannya itu ada 2, yaitu input ID buku dan input nama peminjam. Ini adalah variabel terpenting pada bagian ini. Di sini juga akan ada pengecekan stok buku. Jika stok bukunya itu 0, maka stok habis dan tidak akan bisa dipinjam bukunya. Lanjut ke backend, di mana akan memuat parameter ID buku dan nama peminjam. Di sini nilai ID buku dan nama peminjam itu akan dikirim ke sini di pinjam buku. Variabel penting di sini adalah ini, sementara. Variabel ini digunakan untuk menentukan untuk melakukan traversal atau penelusuran node pada linked list. Jika sebelumnya sudah sukses
validasi buku tersedia, maka buku yang dipilih itu akan dikurangi satu stoknya, akan diupdate. Juga akan menggenerate ID peminjaman, maka dia akan memanggil ini adalah kode membuat ID otomatis. Kemudian setelah data terubah, dia akan menyimpan riwayat append. Dia akan data transaksi ini digunakan agar dapat melakukan pengembalian. Dia akan menyimpan filenya ke file buku dan akan menambahkan juga ke file riwayat. Output yang dihasilkan di sini adalah buku berhasil dipinjam dengan menampilkan ID peminjaman yang sudah digenerate otomatis. Kemudian menu pengembalian buku. Jika user mengklik 6, maka kembali buku akan terpanggil. Di sini akan langsung memanggil metode proses pengembalian. Ketika fungsi itu dipanggil, maka dia juga akan menampilkan pilihan akan menggunakan ID atau gunakan nama. Ini bisa salah satu, dan variabel penting di sini ada ID peminjaman dan nama. Data yang akan dimasukkan itu adalah ID peminjam atau nama. Kemudian di sini ketika data sudah ditemukan, maka akan ada konfirmasi ke halaman user, di mana dia akan menampilkan peminjaman berapa dan judul bukunya apa dan nama peminjam. Jika dia memilih satu setuju, maka dia akan memanggil kembalikan buku. Di sini item ID peminjaman adalah variabel penting karena dia unik dari item buku. Setelah masuk ke sini, buku itu diproses dan diupdate. Statusnya itu dikembalikan dan stok itu akan ditambah satu karena sebelumnya dikurang agar kembali ke kondisi semula, dan dia itu akan disimpan ke file utama dan mengupdate riwayat, yaitu ya status ini. Kemudian output yang akan ditampilkan adalah buku berhasil dikembalikan. Oke, setelah teman-teman saya menjelaskan mulai dari menu 1 sampai 6, di sini saya akan menjelaskan ke menu 7 hingga 9, yaitu bagian riwayat peminjaman buku. Nah, di menu utama, ketiga menu ini, ya, ini memanggil satu fungsi yang sama di file main, ya, yaitu tampilkan riwayat. Kita langsung ke fungsinya. Nah, ini. Nah, bedanya hanya di argumen yang dikirim. Menu 7 untuk menampilkan semua riwayat itu tidak mengirim argumen apapun, sehingga statusnya itu none. Nah, untuk menu 8 itu memanggil fungsi dengan argumen dipinjam, dan menu 9 dengan argumen dikembalikan. Fungsi ini hanya berperan sebagai jembatan yang meneruskan nilai status ke link list. Nah, langsung saja kita ke link listnya ya. Nah, di sini ada untuk bagian link listnya. Pertama, program akan mengecek self riwayat. Itu adalah list yang menyimpan semua data peminjaman. Kalau kosong, langsung akan mencetak belum ada riwayat peminjaman. Lalu setelah itu akan berhenti. Setelah itu, di sini ada variabel ditemukan dengan nilai false terlebih dahulu. Ini nantinya akan digunakan di akhir untuk mendeteksi apakah ada data yang cocok atau tidak. Oke, selanjutnya program loop akan program di sini akan meloop semua data satu persatu. Di setiap data nanti akan mengecek dua hal. Pertama, status apakah bernilai none. Di sini bernilai none. Jika iya, maka akan menampilkan menu ketujuh, yaitu menampilkan semua riwayat. Dan yang kedua, kalau bukan none, apakah status data ini cocok dengan yang diminta, yang ini. Kalau salah satu terpenuhi, data akan ditampilkan, gitu. Setelah itu, variabel ditemukan, ini akan diset true, dan data dicetak ke terminal. Mulai dari judul, penulis, hingga nama peminjam. Lalu setelah loop selesai, kalau ditemukan masih false, berarti tidak ada data yang cocok dengan filter. Maka program akan mencetak data riwayat tidak ditemukan. Maka program telah selesai seperti itu. Itulah output yang akan diterima oleh user.
Jadi itulah penjelasan lengkap tentang program sistem perpustakaan kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.